Selamat siang. Pada hari Rabu yang lalu dalam persekutuan pemahaman Alkitab kelompok sel begitu bersama rekan-rekan GKI Cimahi, kami mengobrolkan tentang bagaimana mendidik anak. Kesimpulannya adalah perhatian dan kasih. Kemudian saya teringat akan satu buku karangan Gary Chapman, God Speak Your Love Language. Ini pernah dibahas dalam persekutuan wilayah di GKI Cimahi beberapa tahun yang lalu. Saya ingin membagikannya kembali, mengingatkan kembali apa love language itu. Sebagai dasar renungan kita, saya membacakan 1 Korintus 13. Sebetulnya satu pasal, tapi saya membacakan ujungnya saja sebagai inti, tapi bisa juga saudara-saudara membacanya secara lengkap ya. Dari 1 Korintus 13, saya membacakan ayat 13-nya saja. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dalam buku Five Love Language itu, Gary Chapman mengungkapkan bahwa ada 5 bahasa kasih, gitu ya. Yaitu satu, word of affirmation, kedua itu quality time, ketiga itu gifts, keempat itu act of service, dan kelima physical touch. Kita bahas satu persatu apa itu. Kesatu, word of affirmation. Word of affirmation itu ada perkataan menghargai, bentuk penghargaan, mendukung, ya, menyokong seseorang. Misalnya kita mengatakan terima kasih udah membereskan kamar kamu, gitu ya. Terima kasih ya udah pangbuangin kantong sampahnya. Misalnya kita mengatakan wah makanan buatanmu enak sekali. Atau kalimat lain misalnya kamu pasti bisa. Itu mendukung, gitu ya. Word of affirmation. Lalu yang kedua, quality time. Waktu yang berharga dengan memberikan seseorang perhatian. Misalnya memberi perhatian pada anak kecil dengan kita duduk bersama-sama dengan dia, main bersama-samanya di lantai. Dengan pasangan kita, duduk di bangku, mungkin ngobrol, jalan-jalan hanya berdua, pergi keluar untuk makan, membicarakan masa depan, quality time. Dengan anak remaja kita, pergi misalnya bersepeda, sambil ngobrol menceritakan masa remaja kita dulu, perbedaannya di masa mereka. Lalu juga misalnya contoh lain, nonton film, mengajaknya bermain sesuai dengan hobinya, itu quality time. Yang terpenting adalah kebersamaannya, bukan aktivitasnya ya. Kita memberi diri, bagian hidup kita berbagi dengan dia. Lalu yang ketiga adalah gifts. Memberi hadiah adalah sebuah ekspresi universal tentang kasih. Karena hadiah adalah buah dari pikiran kasih. Anak dewasa, maksudnya anak kecil, dewasa, remaja, bahkan orang yang lanjut usia pun menghargai hadiah. Tapi bagi beberapa orang memberi hadiah merupakan bahasa kasih utamanya, primary-nya. Bagi mereka tidak ada yang dapat dibandingkan dengan hadiah yang membuat mereka merasa lebih dikasihi dan mengasihi. Hadiah tidak harus mahal. Kita misalnya bisa saja memungut sebuah batu yang aneh, ketika kita mendaki gunung, memberikannya kepada anak remaja kita, sambil mengatakan bahwa waktu kita memungutnya, membawanya pulang, itu karena kita mengingat dia saat perjalanan itu. Saya yakin batu itu dia simpan, mungkin nanti sampai umur berapa dia simpan di dalam laci lemarinya. Kemudian keempat adalah act of service. Ada peribahasa bahasa Inggris katanya
actions speak louder than words. Peribahasa ini masih berlaku sampai sekarang. Itu bahkan menjadikan bahasa kasih seseorang, tindakan melayani, melakukan apa yang dia inginkan kepadanya sebagai suatu ekspresi kasih. Misalnya memasak makanan, cuci piring, nyapu, bersihin kompor, mandiin anjing, ngecat kamar, cuci mobil, wah banyak sekali. Orang yang bahasa kasihnya act of service merasa hampa bila dia tidak disertai dengan tindakan nyata. Seorang suami bisa mengatakan I love you, tapi si istri berpikir kalau dia benar sayang, dia akan melakukan ini itu untukku, gitu ya. Si suami dengan tulus menyatakan kasihnya dengan perkataan, tapi itu nggak nyambung secara emosi karena bahasa kasihnya adalah act of service. Tanpa melihat tindakan suaminya, sang istri merasa tidak dicintai. Seorang istri yang memberikannya suami hadiah misalnya, tapi si suami yang act of service-nya love language-nya adalah act of service, akan berpikir bukannya ngeberesin rumah, malahan dia sibuk belanja walaupun buat saya, gitu ya. Itu act of service. Lalu kemudian yang terakhir, kelima, physical touch. Kekuatan emosi physical touch ini sudah diketahui khususnya bagi para ibu ya, berabad-abad lamanya. Si ibu menggendong bayinya sambil bercanda, sambil mengucapkan silly word, gitu ya. Nang ning neng, anak siapa ini, kan lucu gitu ya, padahal jelas-jelas anaknya, tapi ya itu dilakukan silly word. Itu adalah love language physical touch. Jadi seorang anak mengerti apa artinya cinta bahkan saat bayi pun. Jika bahasa kasih utama anak-anak adalah physical touch, tidak ada yang lebih penting dari memeluk, mencium dia sebelum berangkat sekolah, karena itu merupakan bekal seharian dia belajar. Anak remaja berbahasa kasih physical touch mungkin mulai enggan gitu dipeluk, gitu ya, dicium di depan teman-temannya apalagi. Tapi bukan berarti dia kehilangan hasrat untuk disentuh. Ketika bahasa kasih physical touch itu mulai berkurang, kita harus cari atau belajar cara-cara lain atau dialek-dialek lain bahasa itu, misalnya dengan nepuk bahunya, ngikutnya pada saat yang tepat, beri high five gitu ya saat dia mendapatkan prestasi, memeluk dari belakang setelah latihan olahraga yang berat misalnya, dan sebagainya. Bila kita berhenti menyentuh remaja ini, dia akan merasa kehilangan rasa kasih sayang. Nah, kalau begitu ada masalah perbedaan di antara orang-orang tentang bahasa kasihnya ini. Jadi ada istilah Gary Chapman menyatakan love tank, tangki kasih. Ibarat kita mau bepergian jauh ke pedalaman gitu ya. Tentunya kita harus pastikan bahwa kendaraan kita tangkinya penuh, bensinnya penuh. Kita tenang kalau tangkinya penuh kan ya. Begitu pula bahasa kasih sama dengan seperti itu. Ia merasa tangkinya tetap penuh dan ia merasa yakin akan kasih kita. Ia akan tenang atau bahagia bila kita melakukan bahasa kasihnya. Kemudian setelah itu barulah kita bisa memercikan lagi empat bahasa kasih lainnya yang bukan primary love language-nya. Setelah kita menyatakan bahasa kasih primary love language-nya,
dia akan merasa tenang. Ya. Kalau bukan bahasa primary-nya, dia akan tetap merasa kosong walaupun kita sudah melakukan 4 hal lainnya misalnya. Begitu pula Tuhan. Tuhan itu menguasai, bahkan berbahasa 5 bahasa kasih, seperti kita manusia. Kasih Tuhan tercermin dalam berbagai aspek yang diberikan kepada manusia. Sebagai penutup, God's love language, God know you, Tuhan tahu kita, mengenal kita. God's love you, Tuhan mencintai kita. God's wants you, Tuhan menginginkan kita. Begitu banyak dalam Alkitab yang menyatakan kasih Allah. Puncaknya adalah di atas kayu salib saat Yesus menyerahkan nyawanya untuk menggantikan dosa manusia, menebus kita dari dosa itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Terima kasih, sampai jumpa.